tentang seputar berdakwah ya, bersama IKADI. IKADI adalah Ikatan Dai Indonesia. Apa aja sih program-programnya IKADI dan apa saja yang sudah dilakukan? Nah, proyeknya untuk siapa saja kayak gitu ya. Saya akan tanyakan beberapa hal yang menarik pada narasumbernya. Karena apa? Dakwah Islam adalah suatu hal yang harus kita siarkan ya. Bagaimana nanti akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Sang Kholik itu punya suatu nilai lebih, sehingga dalam diri kita, hati kita akan tertuntun dimanapun kita merasakan Allah, 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 seperti itu ya. Dan di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Dwi Widodo sebagai perwakilan dari tim IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Anda tampaknya semangatnya luar biasa ini ya. Oke. Alhamdulillah. Pak Dwi, kita akan berbincang tentang IKADI ya. Sebelumnya saya kan belum tahu ya tentang IKADI itu apa kayak gitu. Kemudian saya mengenal Anda IKADI kayak gitu. Kalau sudah mengenal Anda berarti identiknya dengan IKADI, karena saya sering mengikuti YouTube-nya IKADI ya. Sering Anda sebagai MC-nya di situ. Nah, IKADI itu apa sih kayak gitu? IKADI itu sebuah organisasi yang mana tidak sama dengan organisasi yang lain. Ya, Dalam arti gini, organisasi IKADI itu kan semua kalangan yang dirangkul. semua kalangan. Jadi ndak NU, ndak Muhammadiyah dirangkul oleh IKADI. Oh gitu. Jadi maka di logo belakang saya Iya, ini bisa. ada tulisan siapapun apapun golonganmu IKADI adalah saudaramu. Oke. Jadi tidak ada ikatan antara NU dan Muhammadiyah dan ormas lainnya. Oke. Jadi Murni fleksibel. dakwah pemirsa. Murni dakwah. Oke. Jadi Situlah IKADI. nah, itu IKADI. Makanya kita namakan IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Kenapa? Karena kita dai itu ndak harus yang pinter ceramah, Ya. akan tetapi siapapun yang bisa berdakwah itu kita rekrut. Berarti gini ya, berdakwah itu tidak harus ceramah, tapi adalah pengaplikasiannya. Betul sekali. Terjun kepada masyarakat. Betul sekali. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Betul sekali. Oke. Seperti zamannya Kanjeng Nabi tadi, Iya. seperti Bilal. Bilal itu tidak pandai untuk ilmu. Public speakingnya. Nah, itu diserahkan oleh Ali. Oh iya. Lah, terus masalah untuk yang masalah maisah, masalah hartanya diserahkan oleh Umar bin Khattab. Oh, iya. Diserahkan oleh, diserahkan oleh Utsman bin Affan. Hmm. Karena beliau yang kaya. Oh, Untuk iya. ketegasannya diserahkan oleh Umar. Oh iya. Nah iya. itu contoh-contoh hal seperti itu, kita itu belajar untuk seperti itu. Oh iya. Jadi makanya siapapun Figurnya seperti itu. seperti itu. Jadi Iya, tidak iya. memandang biarpun lulusan apapun dia, sarjana teknik, sarjana pendidikan, oke dimasukkan saja. Oke. Karena nanti di IKADI itu bidangnya banyak Oh sekali. iya. Masalah bidang ini luar biasa. Bentar, saya mau tanya, berdirinya kapan sih? Berdirinya tahun 2002. Oh, udah lama ya, saya masih kuliah. 2000. Bentar. Oke. 12 Juli 2002. 12 Juli 2002. Sudah lama ya, saya masih semester 3 itu ya. Betul. Itu berdirinya Anda tentunya juga masih kuliah. Saat Saya itu. 2002 lulus setahun. Lulus setahun. Ya, belum Apa? kuliah. Belum kuliah. Ya, kuliahnya kan 2004. Oke, Anda berbicara tentang IKADI, Anda sudah berapa tahun bergabung IKADI? Saya bergabung IKADI mulai 2013. Oh, 2013. 2013. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ini sudah 20 tahun, 21 tahun berarti ya. 21 tahun. Nah, ini proyeknya tadi adalah semua kalangan ya. Semua kalangan baik pelajar, pengusaha, semuanya. Yang penting kita tuntun adalah apa ya? Memunculkan nilai-nilai Islam dalam diri kita. Bagaimana kita tuh butuh sama Allah ya dalam setiap kita melangkah kayak gitu. Untuk semua kalangan pemirsa ya. Jadi programnya apa aja nih di IKADI? Kalau sementara yang kita jalankan itu programnya adalah IKADI berbagi. Berbagi. IKADI berbagi. Maksudnya berbagi ini apa ya? Berbagi kepada terutama duafa, anak yatim, iya. dan fakir miskin. Duafa, anak yatim, dan Fakir miskin. Itu berbaginya dalam bentuk fisik atau dalam bentuk ilmu atau
atau dalam bentuk bimbingan pembinaan atau bagaimana? Kalau untuk yang janda-janda yang pastinya itu kita kasih sembako. Sebentar, janda. Ini jandanya janda yang kriteria bagaimana? Janda Banyak kriteria- loh janda sekarang yang Oh, produktif. iya. Ah. Jandanya itu yang dalam tanda kutip sudah tua. Jadi Sudah nggak- tua. Jadi yang tidak ada yang ngopeni, ya nanti kita kasih seperti itu. Oke, artinya untuk para kaum duafa yang ketika sudah tidak produktif lagi Tidak ya. produktif lagi. Oke, nenek-nenek seperti itu. Terus Dan- selain itu, kalau bulan puasa kita juga ada ikadi berbagi takjil. Kalau iya. di jalan raya. Nah, ya. Kalau nanti dalam waktu bulan puasa itu kita berbagi kepada guru ngaji dan takmir masjid seperti yang kita lakukan kemarin 10 masjid yang ada di Kertosono kita kasih. Berarti Anda bingkisan. dan tim Anda roadshow gitu ya? Iya, roadshow betul. Roadshow, berarti sudah terjadwal itu ya program Sudah jadwalnya terjadwal. semangat, kayak Sudah gitu. terjadwal. Oke, Jadi oke. seolah-olah itu tidak ada berhentinya gitu. Iya, terus Terus bergerak. berkesinambungan. Oh iya, bergerak, berbagi. Karena memang kita sesama muslim itu kan harus memberikan suri tauladan juga ya, berbagi ya Pak Dwi ya. Kayak Makanya gitu. tagline kita yang Nah. baru itu kita JAS, What? Jembatan Amal Soleh. Aduh, istilahnya ada ya, jas jembatan amal soleh. Jadi Jas. kita yang tidak bisa memberi, kita sebagai jembatannya saja. Oh, ngoten. Oh, ada orang kaya kita nanti kita salurkan. Jadi kita sebagai jembatannya saja, Menampung ya. menampung. Menampung terus kemudian dikembalikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Betul. Ya gitu. Nah, programnya apa aja sih tadi? Ikadi berbagi. Terus apa lagi? Setiap pengajian, setiap 1 bulan sekali itu pengajian. Hmm, Pekan pertama dan pekan ketiga. pengajiannya isinya apa? Dengan materi dan ustadz yang berbeda-beda. Oh, ustadz yang berbeda-beda biar tidak bosen jamaahnya. Betul sekali, kayak tidak bosen. Nah, itu ustadz yang berbeda-beda sehingga jamaahnya selalu, aduh saya mau datang deh kayak gitu. Kalau ustadznya cuma satu aja, aduh yang lain dong, pasti kan gitu ya Variatif. jamaahnya. Makanya yang Variatif. kita hadirkan ustadznya itu tidak harus dari kalangan tertentu, tapi berbagai macam kalangan kita undang. Iya, dari pengusaha. Dari pengusaha, dari apa, entrepreneur atau apa. Jadi ada biar dakwah kita itu mengenanya tidak harus agama saja, Oh iya. tapi pondasinya agama. Oh iya iya. Seperti dalam Al-Quran itu ada surat besi, Al-Hadid. Oh iya, Al-Hadid. Nah, itu kan besi. Nah, kalau kita cermati, ini berarti yang harus menjelaskan ini seorang ulama yang mana dia backgroundnya itu sarjana teknik, ya, seperti itu. Oh iya, artinya dari berbagai macam background. Backgroundnya. Berbagai macam background. Nah, itu berarti di situ ketika acara tersebut mendatangkan berbagai macam dari backgroundnya sarjana teknik, pendidikan, psikologi. Boleh. Itu artinya di situ saling bisa memberikan inspirasi ya. Ya, Kira-kira betul. seperti Jadi itu. intinya memberikan pengetahuan kepada jamaah tentang apapun hal itu. Terutama kaitannya nanti dasarnya diambilkan dari agama. Oke. Dari Quran dan Sunnah, dari hadis. Oke. Bagaimana dengan ngaji ekonomi dari IKADI? Ada kan ngaji ekonomi? Ada. Pengembangan Ada. ekonomi. Ada Ini pengembangan. ini apa yang bisa diberikan, dicontohkan kayak gitu? Kalau sementara ngaji ekonomi itu masih sebatas program kita belum terlaksana. Jadi yang kita ngaji sekarang itu mohon maaf, kita itu jamaahnya kan sepuh-sepuh. Jadi ngajinya kita itu yang ngajinya dzikrul maut. Pokoknya sing eling mati tok ngoten. Jadi pemirsa bisa digarisbawahi ngaji tidak hanya dzikrul maut. Kita hidup di dunia nyata, kita hidup kesejahteraan ekonomi, begitu. Otomatis ini akan berpengaruh pada kesejahteraan bangsa, begitu ya. Salah satunya apa contohnya ngaji ekonomi yang diterapkan IKADI pada masyarakat? Sementara ini kita ada sebuah KPB, kelompok pendamping bisnis. Jadi kita punya mentornya. Kebetulan mentor kita ketua IKADI. Wow, bisa disebut nama nggak apa-apa dong ya gitu. Namanya beliau adalah Ustadz Zainal Arifin ST. Oh, berarti Anda ditugasi Ustadz Zainul Arifin Betul. untuk datang ini. Terima kasih. Gitu kan. Berarti pendampingan ekonomi dari hal-hal yang sudah didampingi tersebut sudah ada belum hasil yang signifikan dari apa yang sudah dilakukan IKADI? Jadi gini, kita itu mengontrol
mengontrol agar perekonomian masyarakat itu tumbuh dengan cara apa. Seperti bidangnya apa, nanti kita bina. Setelah kita bina, dia berkembang dengan sendirinya. Nanti kita pantau juga. Lah nanti seluruh agenda ekonomi ini kita kaitkan dengan aktivitas ibadah sehari-hari. Berarti tercover ya, Tercover karena kita meyakini bahwa aktivitas ibadah sehari-hari kita itu ada kaitannya dengan ekonomi yang kita jalankan selama ini. Artinya begini ya, program tetap harus terlaksana, jangan hanya program tinggal program. Betul. Kayak gitu. Artinya program perlu diaplikasikan. Ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat ya. Dan ngaji tidak hanya sekedar talking about something tentang spiritual, tapi spiritual pun juga dari ekonomi pun juga harus dijalankan kayak gitu ya. Oke, itu dari pengembangan ekonomi. Tentunya antusias dari para jamaah yang diberikan pendampingan oleh IKADI pastinya sangat menerima dong. Alhamdulillah responnya sedikit. Loh, bukannya responnya banyak? Ini kan karena dari kebanyakan IKADI. dari jamaah itu kan jamaah usia 50 tahun ke atas. Oh, yang didampingi 50 tahun ke atas. Maksud saya gini, jamaah kan usianya sudah tua-tua. Iya. Jadi untuk melaksanakan bisnis itu mereka itu tidak mungkin. Karena terpengaruh usia dan juga tenaga mungkin ya pemirsa ya. Kayak Akhirnya gitu. kita itu ya siapapun yang mau ya kebetulan kita yang kita dampingi sementara ini kan sedikit dari kalangan-kalangan yang mana mau berusaha, sedang berusaha dan mengembangkan usahanya. Oke, luar biasa gitu ya. Support dari IKADI luar biasa ya, ngajinya ngaji ekonomi kayak gitu. Nah, saya tadi kok pernah dengar ya, ini kan mau Idul Adha ya, otomatis kan ada kurban, entah itu sapi atau kambing. Tadi kok ada nama yang keren sekali, Anda sebut seperti sosok nama wanita Juleha gitu, apa sih ya? Juleha itu adalah kepanjangan dari juru sembelih halal. Juru sembelih halal, Juleha. Aduh, namanya menggoda sekali. Oke, Juleha, juru Sembelih halal. Pasti halal yang menyembelihnya. Ya, makanya di kita mohon maaf, kadang kita itu proses penyembelihannya ada yang kurang halal. Dalam artian makanya kita kan sendiri kan juga tidak tahu. Nanti kita datangkan pembicara yang mana beliau itu berkompeten di bidangnya. Oh iya. Jadi nggak sekedar menyembelih putus uratnya terus nanti enggak. Oke, pemirsa. Secara syar'i disembelih itu halal dan tidak menyakiti hewan, terus dimakan dan proses pembagiannya itu kita juga dengan menyebut asma Allah tentunya. Betul gitu sekali. Ya. Oke. Luar biasa ya, ada Juleha gitu dan nama-namanya keren juga, ada tadi ada Jas Jembatan Amal Soleh. Keren ya gitu. Ini nama-nama seperti itu memang ada generasi milenial atau memang generasi seusia Anda yang membuat nama-nama seperti itu? Jadi ketika membuat nama kita, kan kebiasaan kita setiap Sabtu malam Ahad kita itu ada ngobis. Ngobrol tentang Islam. Tapi kan tadi ngobis itu ngobrol tentang bisnis, pemirsa. Ngobrol tentang Islam, ngobis keren sih katanya. Kalau ngobis ngobrol tentang bisnis itu pada hari Ahad. Ada sesinya. Ada sesinya. Okay. Jadi kalau setiap Sabtu kita itu bermusyawarah dengan teman-teman. Ini gimana? IKADI kurang apa? Apa yang harus kita laksanakan? Apa yang perlu kita kembangkan? Jadi kita sambil kita mengevaluasi dari kekurangan kita, terus kita memperbaiki itu, terus kita melaksanakan program yang belum terlaksana. Berarti ada evaluasi dan autokritik juga dengan Betul. apa yang dilakukan programnya, luar biasa. Artinya welcome ya, welcome terhadap suatu kritikan yang membangun seperti itu, kayak gitu. Dan ini adalah apa ya, luar biasa ya. Artinya dari sisi belajar bersama pun akan memacu intelektualitas kita di IKADI kayak gitu. Selain intelektual, kita untuk diasah agama kita juga diasah gitu. Ikhyu dan SQ kita itu dapat. Spiritual fashion kita dapat kan gitu loh. Anda jadi MC ya di situ.
Saya ngikuti Anda. Oke. MC-nya itu MC keterpaksaan kan. Tapi jangan dilakukan ini juga satu hal yang terpaksa dengan cinta gitu. Oh betul. Ya. Ini ada sebuah bocoran juga. Nanti tadi belum saya sampaikan. Apa? Jadi sebelum kita mengadakan kajian, itu kita ada zikirnya dulu. Artinya membersihkan hati. Betul, zikirnya itu kita laksanakan sebelum pengajian dimulai. Kita zikir dulu selama 15 menit. Yang sudah terkenal zikirnya zikir al-maksurat. Zikir pagi. Oh, zikir pagi. Ya, zikir kan itu doa zikir pagi dan zikir petang. Yang kita lakukan zikir paginya. Oh. Jadi sama jamaah dibaca bersama-sama, ada yang memimpin, selesai lalu baru kajian. Oh, oke. Sekarang gini ini perbincangan kita sebenarnya menarik sekali, tapi next saya akan mengundang Anda kembali. Kita akan berbicara sharing-sharing bersama di sini ya, tentang bagaimana belajar bersama di sini tentangnya. Nah, ini harapan Anda ke depannya kepada IKADI apa sih untuk masyarakat kayak gitu, harapan ke depannya untuk IKADI yang lebih kepada masyarakat kayak gitu. Harapan ke depannya yang mana agar masyarakat itu lebih semangat untuk mengikuti pengajian. Mengajak anak, istri, saudara, teman, tetangga agar mengikuti pengajian. Servis hati. Karena kita juga sudah buka cabang di Kecamatan Ngronggot. Buka cabang kayak Kentucky ya, buka cabang. Jadi biar dakwah kita itu ya kita bukanya cabang itu di pedesaan. Oh iya. Diadakan pada malam hari. Kalau di Kertosono kan pagi hari, itu malam hari. Kenapa kita pilih malam hari? Karena orang pedesaan itu banyak yang sibuk. Pagi dan sampai sore kan sibuk. Kantornya di sawah kan? Betul. Akhirnya kita pilih, kita cari peluang. Oh, kita iso iki piye? Ternyata kita ambil malam. Harus bisa mengambil celah. Betul. Oke. Harapan Anda pada tim Anda kayak gitu untuk memberikan support pada masyarakat. Kadang tim itu kan bisa jenuh loh ya. Betul. Ya kita mohon doa restu agar kita bisa istiqomah di jalan ini, karena jalan ini penuh onak duri dan yang sangat melelahkan. Ini kayak saya mendengar lagu yang bikin baper aja, pemirsa, perasaan gitu. Oke, luar biasa. Anda nih, saya tadi melihat Anda tak pikir Anda itu orangnya serius, ternyata bisa bercanda juga. Oke. Buat tim IKADI, dari perwakilan tim IKADI yang ada di sini, tetaplah istiqomah dalam berjuang untuk yang terbaik masyarakat. Walaupun onak duri itu merintangi, sudah lewati aja kayak gitu ya Pak Dwi ya. Oke. Pak Dwi luar biasa sekali ya perbincangan kita. Tapi waktu yang harus memisahkan kita. Next saya akan undang Anda kembali lagi di sini ya. Oke. Pemirsa, kita disinilah indahnya kebersamaan, indahnya berbagi ilmu itu di sini. Jadi ilmu Allah itu luas, pemirsa. Kita harus mengambilnya. Ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran itu masih belum banyak yang kita ambil. Semuanya sumber ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita, Al-Quran akan terbaca oleh diri kita. Al-Quran itu ketika kita mengaji, jangan hanya membaca secara lafaz saja. Betul. Tetapi bagaimana harus mengkaji secara tafsir. Apa sih maksud di dalam Al-Quran tersebut? Itu banyak ilmu pengetahuan, kandungan ilmu semuanya terangkum di situ ya. Banyak yang belum tereksplor. Nah, disinilah indahnya kita belajar bersama seperti itu. Pemirsa, dari kami mohon maaf di Famous Figure Channel. Dari kami mohon maaf di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3